Bismillahirrahmanirrahim. Niki santai-santai mawon niki kabeh seksi terhadap napa mazhab-mazhabipun Mbah Mun. Juga semua kita niki ruwat utawi rawi saking dawuh-dawuhe Mbah Mun. Kula baca Al-Ulama Al-Mujaddidun niki termasuk kiai pesanan Pak Asnawi niki orderan ya. Tapi saya bersaksi bahwa banyak santri Al-Anwar yang mendengar ini langsung dari Syekhina Kiai Maimun. Kalau sendiri dengar dari beliau berkali-kali, termasuk beliau setiap ketemu kulo sampai Syawal sebelum wafat, Syawal Selo Besar, ketika memaknai arifan bizamani, saya berkali-kali diminta baca yang dikersakno beliau. Ketika maknani ini kula waos ya. Nah ini kula waca Arabe mawon. Mengke sing paham nggih mengke saged maknani, sing mboten paham ya amin mawon niki mengke ana barokah piyambak niku. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aujaba alaihim hamla hadil ummah ala sabat bi ta'alimi hadatin. Wa aujaba alaihim hamla hadil ummah ala sabat bi ta'alimi hadatin hasba ma kana fihi min az-zuruf. Nomor 7 teng kene kitab ulun. Wal ahwal ala muqtada da'awi majaril aqwan al mukhtalifatis syu'un wal khisal. Fa fil asri salis ba'athahu ta'ala ulama hadil ummah wa qarraru wa harraru qaidatin wa usulahu ala ma kana alaihi ahlul kalam. Terus titik tekane beliau ngendikan ala muqtada da'awi majaril aqwan al mukhtalifah. Terus beliau ketika ini cerita kenangan, semua kita pasti punya kenangan. Di antara yang beliau ngendikan ke saya sorikan tuh begini. Hak sok sing nggawa agama iku pegawai negeri. Wong berhubung saya ada pegawai negeri yang bantah. Makili bantah kanca-kanca termasuk Pak Asnawi kira-kira ya bantah. Karena santri pertama yang saya dengar bantah Mbah Mun itu Pak Asnawi, tapi bantah bagus. Mbah Mun khawatir kalau dop itu maknanya kawuk. Khawatir santri ini mangan kawuk, dop kawuk Arab. Karena kalau kawuk tok nanti kawuk halal, karena dop itu di daftar hewan halal. Sinjab bajing Arab, karena termasuk daftar hewan halal. Suatu saat ada lafadz yang enggak jelas, ini yang Pak Asnawi ini, saksinya para malaikat. Arab malih Mbah. Tapi terus barokahnya Pak Asnawi komplain begitu pas ngaji Wahab, Mbah Mun menerangkan, cung nak tak mana nih bajing Arab ambek kawuk Arab, kok santriku udah mangan bajing udah mangan kawuk, karena dop itu dimuncit ya persis biawak itu persis kawuk, tapi nak dimaknani Arab kan terus bingung. Jadi itu seni Mbah Mun ngelola fikih supaya. Tapi barokahnya Pak Asnawi sebenarnya semua teman-teman meletok Arab itu supaya tadi memang itu di daftar hewan halal dan memang di hadis-hadis banyak sahabat dahardop, tapi di kamus itu mirip menyawa atau biawa atau kawuk. Jadi makanya pertanyaan kita, kalau kita ngarang kamus itu harus ada seni fikihnya. Kalau ndak dop kamu tafsiri apa? Kamu tulis biawa, ternyata dop ikut daftar halal, berarti kamu termasuk orang yang menghalalkan biawa. Tapi baru kayak sanat ngaji sama Pak Asnawi dulu ngaji Mbah Mun rame-rame, wadop lan kawu Arab, wasinjab bajing Arab. Santri harus nyeletuk, Mbah neng Arab ra ono klopo, bajinge mangan opo. Ini cerita-cerita yang lucu-lucu saja, karena tak pikir nanti tidak serius sudah mampu lah, sudah bingung mikir ekonomi, mikir utang, semacam-macam lah. Itu benar-benar biasa mawon, rasa sok suci mun, kayak tau aslinya mawon pun itu. Dan sebudi, misalnya jenengan nutupi EP podoro, itu biasa lah, itu. Kita kopi bener. Kiai nang ngarepe wong awam, podo kiai ini ngeten iki mun kertu mati nih, mun podo mati ini, mun biasa mawon. Tapi ketika Mbah Mun dawuh itu saya protes apik. Lah anak santri teng pundi ya? Santri karwan santri hak mesti manfaat. Iki bakas agama ya. Lama-lama saya ini jadi kiai. Ya jadi kiai betul. Karena bapak saya sudah wafat 2005 terus saya jadi kiai. Lama Pak Asnawi karena sudah lama beliau semenjak abahnya meninggal sudah jadi kiai.
Maka terus saya beberapa kali itu punya muhibbin yang dokter, yang tentara. Itu kalau cerita begini, ini kisah nyata. Gus saya ini dokter loh, lebih keren dibanding jenengan. Kenapa? Saya tugas di Papua, di NTT, karena saya dokter, dilindungi negara. Karena tugas negara, saya di kampung-kampung itu bisa bikin musola, bisa memperlihatkan saya seorang muslim yang sholat, tanpa dicurigai jadi misionaris. Dan karena saya aparat negara, itu difasilitasi negara. Karena berkebutuhan musola, dibikinkan musola, berkebutuhan masjid, dibikinkan masjid. Begitu juga tentara-tentara yang di daerah-daerah minoritas. Mereka dengan enaknya bikin masjid, menunjukkan keislamannya karena formal pegawai negeri. Tapi di daerah-daerah itu andekan yang bawa itu kiai itu nggak kebayang. Nggak payu terus ada gesekan, mesti karena dianggap datangnya murni menyebarkan apa? Agama tertentu dan akhirnya gesekan dengan agama tertentu. Ini makanya ini sodako syekhuna ketika ngendikan sok iku sing nggawa agama ning ndi iku pegawai negeri. Mulane rumat. Dulu saya kan ya nggak paham dan ya nggak ingin paham pas itu. Perintah rumat itu kan kalau saya punya umatnya, umat saja nggak punya, rumat gimana? Tapi setelah saya jadi kiai, beberapa muhibbin saya itu jenis ini cerita. Jadi begitu juga di negara-negara Eropa. Itu awal ada masjid ya karena ada kedutaan yang menampung orang-orang Indonesia. Akhirnya fasilitasi beberapa mahasiswa dan TKI di sana akhirnya bikin masjid. Artinya ijtihad besar Mbah Mun adalah berkoalisi dengan negara. Beliau bisa mengelola begitu indahnya dakwah yang gak benturan antara ulama dan apa? Umar dengan cara seperti itu. Jadi ini kenangan-kenangan kita. Saya tidak mengatakan saya kita karena beliau ngendikan gitu mutawatir, musyahad, ma'ruf, benana, benahum semuanya tahu. Cuma mungkin tidak semuanya paham karena gak ngerasa no jadi kiai lah, itu yang masalahnya. Nah aku sudah di kiai tadi paham. Karena kalau saya tawaduk malah saya diangkat derajat oleh Allah, mendingan sombong ben rapati diangkat kan gitu. Kadang ya ono santri tawaduk, wes tawas. Tapi justru ngaku tawaduk itu mutakabir cara hikam. Jadi biasa wae jujur biasa. Tapi ini cerita ya betapa saya punya beberapa teman yang kuliah di Inggris karena saya di Jogja banyak teman yang kuliah di Inggris. Itu kenangannya ya gitu, difasilitasi kedutaan, kemudian ada masjid, ada komunitas kajian Islam. Jadi segampang itu kalau negara atau aparat negara bawa Islam karena mereka formal dan rohnya ini dibantu kiai. Sehingga kalau mereka ada muskilat, halul muskilatnya tanya kiai. Beberapa dokter kalau tanya fikih detail tanya saya, tapi mereka di daerah-daerah itu tanpa ada hambatan karena mereka pegawai apa? Negeri. Nah tolonglah ijtihad Mbah Mun begini itu yang beliau maksud ala muqtadu da'awi majaril aqwan al mukhtalifatis syu'un wal khisal. Jadi kita saksi semua kita adalah saksi. Karena ijtihad khossoni bidzalika syekhuna itu menurut saya kurang keren. Kalau dalam ilmu hadis semakin mutawatir semakin bagus. Kalau kita ini malah kualik, semakin ahadi semakin keren. Wah orang geruang dijazai Mbah Mun. Itu cara saya agak keren karena tidak mutawatir. Tapi banyak santri yang ngaji ini mustalah hadis tapi malah bangga khossoni bidzalika syekhuna. Menurut saya malah seneng yang umum. Karena umum ini mutawatir, bukan riwayat ahadi. Kalau ilmu hadis kita tahu kan mutawatir sama ahadi itu keren mutawatir. Sehingga saya tidak perlu cerita ahadi karena nanti semua orang subjektif, semua orang punya kenangan. Ya nanti yang ribet kalah semua sama tukang pijet. Semua kenangannya Mbah Mun masih berjarak. Saya tukang pijet, jismi ala jismi. Wah ya ribet kalau gitu. Jadi saya yang bagian guyon, nanti yang serius Gus Gofur. Kemarin dan saya itu kalau ada riwayat dari Mbah Mun, kalau nggak paham ya tanya Gus Kamil, tanya Gus Gofur yang seangkatan saya. Karena sepinter-pinternya kita tetap tahu putra-putra beliau karena yang lebih dekat lebih. Saya juga mengalami hal yang sama ketika saya dengan bapak. Sepinter-pinternya santri, kalau tentang madzhabnya bapak itu ya pinter saya. Karena roh pawone, cara Jawa itu roh pawone. Bapak itu diantara ajarannya itu ya yang lucu-lucu aja sederhana. Kata bapak, hak kejogeman ngaji ku tenanan serius. Pengen apa? Wong sing ngaji ku wis do kakean utang wis ruwet. Wis ning omah bingung pas ngaji mbok bingungno. Wong mikir utangnya bingung, wong mikir neraka tambah bingung. Jadi sanad saya memang seperti itu. Jadi ra kena disalahno memang. Kalau sanad sampean
Uang wis kurang ajar, mbok jago yang tambah kurang ajar. Monggo itu sanad jenengan, sanad saya ada seperti itu. Tadi ini kan urusan pilihan manhaj, pilihan manhaj. Tapi kenangan terbesar kita, saya tidak mengatakan saya kita, adalah penghormatan Mbah Mun pada tentara, pada aparat negara. Saya dulu itu ya iskal lah, kalau boleh dikatakan iskal. Tapi setelah melihat Al-Aqwan yang seperti ini, ternyata ada masjid, ada Islamic Studies, bahkan ada IAIN. Di Papua itu ada IAIN, rektornya beberapa kali datang ke saya. Mereka tidak dapat perlakuan Papa karena ya resmi, ada N-nya tadi. Coba kalau yang bikin sampean pondok di sana. Oh, itu aneh. Jadi awalu hadaddin itu adalah al-i'lam, setelah i'lam itu diakui negara. Sehingga keinginan para nabi dulu itu ya berkoalisi dengan negara, sehingga Nabi masih nyurati raja-raja itu. Makanya menurut faham banyak ulama, andai kan raja-raja itu nurut Nabi itu juga tetap raja, karena Nabi juga nyebut ila maliki kaisar, ila maliki rum. Artinya sistem bernegara yang ada raja ada rakyat, Nabi itu juga ngakui. Buktinya Nabi juga menyebut mereka raja. Meskipun Nabi tetap menjaga konstitusi nubuah, yaitu dengan cara menulis min Muhammad Rasulillah ila malikir rum. Itu yang menjadikan semua raja agak sebagian raja agak terima, karena siapa orang ini berani menyebut namanya dulu sebelum nama saya, kan gitu. Mereka tersinggung karena suratnya Nabi itu agak aneh, nggak lazim kan menyebut min Muhammad Rasulillah ila Malik, kan gitu. Mereka inginnya kan disebut dulu baru pengirim. Tapi itu memang nggak bisa dilanggar ya, mau tidak mau Nabi harus al-Islam ya'lu wala yu'la, sehingga memang suratnya Nabi min Muhammad Rasulillah ila Malik Rom atau ila Maliki Mukaiki atau siapalah. Tapi bahwa istihad beliau datang ke Umaro yang dulu gak lazim ulama datang ke Umaro, akhirnya itu jadi hal yang luar biasa. Makanya saya kalau ngaji Al-Manhajus Sawi karangannya Habib Zain bin Semit, ada ustadz itu agak-agak nyaman dengan Harun Rasyid karena beliau ya agak-agak melenceng, namanya Raja Amirul Mukminin. Singkat cerita si ustadz tadi bilang, ya Amirul Mukminin, ini nasihun laka famusyaddidun alika. Saya mau nasihati Anda dan mohon maaf agak keras. Fala tajid fi nafsika syai'an, maka tolong jangan dimasukkan hati. Apa kata Harun Ar-Rasyid? Inna kaya Ustadz ini dikasih tahu sama Harun Ar-Rasyid, Inna wa ta'ala qad amara man huwa khairun minka ila man huwa syarrun minni. Wa ma'adzalika qala ta'ala faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Kamu tidak usah nasihati saya dengan cara kasar, kata Harun Ar-Rasyid. Allah pernah mengutus orang yang lebih baik ketimbang kamu, man huwa khairun minka, yaitu Nabi Musa dan Harun, ila man huwa syarrun minni, yaitu Fir'aun. Itu saja harus beretika, faqula lahu qawlan layyinan. Kok kamu hanya ustadz ngandani saya sama-sama muslim kasar? Udah dalilem opo? Cara Pak Hamid takbir opo, kira-kira gitu. Jadi ketika kita menemukan seperti itu, ingat lagi betapa Mbah Mun itu layyinal janib, apa ya, insyirahas sodri, intilaqatal waji, tolkal waji, dan seterusnya dan seterusnya. Ini sanad-sanad yang semua kita bersaksi, semua kita tahu. Terus kedua, sekaligus ini terakhir. Jadi jangan ngorder lama-lama, nanti sama-sama nggak enak. Gurui teman tuh tidak baik. Ini nanti sebenarnya diundi ya nggak apa-apa, nggak harus saya ini. Yang salah saya di sini itu tidak keren, karena posisi makmur diperintah, bukan amir. Jadi keren jenengan. Gus Pak tak sewa takon ngomong nurut. Jadi nanti saya kalau ketemu Allah, man huwal mutawaddi, mesti menang saya. Ana makmur, wa antumul amirun. Ya, terus kedua, ini semua kita juga bersaksi. Saya yakin zaman Pak Asnawi, Mas Hamid semua bersaksi. Lah yo fikih aneh, petani ku wis melarat, gegere nganti kaya akik wajib zakat. Mergo sing ditandur kut yaiku padi. Petani kakao zaman itu populernya kakao, sugih-sugih tumpakane mobil gak wajib zakat. Mergo sing ditandur ora kut. Itu mulai dulu Yai terus menggulirkan itu, dan beliau dengan sabar gulirkan saja tapi tidak fatwa. Seorang lagi, gulirkan saja tapi tidak fatwa. Dan sampai pada akhirnya, seorang lagi, pada akhirnya beliau mulai
ya mulai fatwa. Meskipun ini kenangan-kenangan kita, meskipun ya masih ngeper, maksudnya ngeper itu ya tidak bilang wajib, tapi ya tidak bilang tidak wajib. Ini beberapa khas-khas beliau ketika, dan karena saya ngaji ini agak detail karena memang setiap ketemu itu, setiap ketemu ditanyakan kitabku wis apik, terus ono sing kowe ra setuju to, setuju bener setuju dan guru kula setuju wae ora ngono. Tapi ini cerita aja, cerita yang akhirnya beliau menulis itu secara detail di bab masalah zakat naqdiyah sampai zakat qut yang dulu disampaikan secara guyon-guyon. Saya ulang lagi, dulu disampaikan secara guyon-guyon dengan santai, lama-lama ditulis. Ini tak tulis. Saya masih ingat betul dulu kan Mbah Mun gojolnya gitu, petani beras itu gabah itu wis gegere ireng nganti koyok ake wajib zakat mergo sing ditandur qut. Sementara petani-petani kakao cengkeh sugih gara-gara yang ditandur tidak qut, tidak wajib zakat. Ternyata guyonan-guyonan itu Pak Asnawi akhirnya ditulis di sini sama beliau, saya baca ya. Sahihun anna wujubal amal bimuqtadal ahkam al-Qur'aniyah allati lam nastati injazaha la yajuzu tabdiluhu aw ta'biru aw taghyiru illa annal wajiba alaina al-amalu tujahahu bima amkana. Famathalan fima nabata fil ardi ala madhhabi man yatamadzhabu madhhabil imam asy-Syafi'i innama tajibu zakatu minhu fima yuqtatu bih wa la tajibu fi misil khadrawat khilafa ma kana alaihi ba'dul madhhab al-ukhar ma'ana katsiran minal khadrawat wal fawakih fi hadzal asri a'zamu iradan fil iktisad minal aqwat aw musawiyatan laha. A'zamu iradan aw musawiyatan laha. Terus beliau cerita wa fi tafsiril kabir, yaitu ketika nafsiri anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard kata ma, terus sumakal wa yadullu ala wujubi zakat fi kulli ma tumbidul ardu, karena kita tahu ma itu litakmim. Makanya kenangan saya tiap ketemu beliau termasuk pernah tanya, saya juga pernah unek-unek. Yai, kalau seorang mufassir nafsiri Quran, itu terikat mazhab imamnya apa terikat ilmu lughat? Ya itu tadi, karena Ibnu Katsir itu syafi'ul mazhab, tapi ketika beliau nafsiri wa mimma, ma itu ya apa saja, karena ma itu umum. Sehingga beliau menafsirkan matum bitul ardu, cek kut cek tidak kut. Terus saya masih tanya, langge, ini ku terikat mazhab imamnya mboten. Tapi arahnya beliau itu, ya pas ngarang yang ngarang air, usah terikat. Nah terus akhirnya beliau karena itu gak memutuskan itu, terus beliau hanya ngendikan, saya masih ingat betul. Hadil ayatu al-Qur'aniyatu ukhtulifa fi tafsiriha atau ikhtalafa fi tafsiriha al-mufassirun. Wa bi ikhtilafi dzalika ikhtalafat al-madzhab al-arba'ah. Fa hal bi kulli dzalika min al-ikhtilaf bainal ulama al-muslimin. Saat terus kata beliau, yang bagi alaman huwal qudwah li hadil ummah ayakhtara minal aqwal ma huwa aslahu li hadil ummah fil amal bimuqtadu hadil ayat. Saya masih ingat, maka orang yang jadi pemimpin saat sekarang ya fatwa yang paling menguntungkan umat ini, yang paling layak. Saya masih ingat saya tanya, lah nggih pemimpinnya sakniki jenengan fatwa mawon sakniki wajib napa mboten wajib? Yo ora kudu aku, ya sapa kono sing mun mumpung niki wonten jenengan ngendikan mawon wajib napa mboten? Yo orang ngono, pokoknya ngono Mas. Karena saya punya teman, ini kisah nyata. Saya punya teman itu petani padi, itu orang Indramayu, itu melarat. Bareng sawahnya sekian hektar ditanduri kangkung itu sugih. Mergo tiap 3 hari panen, dikirim ke Jakarta. Di pas tanduran qut kere, tanduran khadrawat sugih. Pas kere mbok wajibno zakat, pas sugih ora. Niku fikih opo? Lah ini kan ribet. Sama tidak usah bantah saya ngasih PR kok dibantah. Ya sudah nanti, ya sudah seperti itulah, ini kenangan-kenangan kita dan guyonan beliau secara ilmiah zaman Pak Asnawi, Pak Hamid semua kita ngaji, ternyata sekarang ditulis. Dan pesan beliau hanya yang bagi alaman huwal qudwah li hadil ummah ayakhtara minal aqwal ma huwa aslahu li hadil ummah. Niki saya disebut di polling napa di Basul Masail? Sebut di Basul. Napa? Relatif ya. Sebut di Mas sampai ini di polling nopo diputuskan sekarang. Wajib. Pak Asnawi wajib. Wajib dan syarat terus jangan. Mpun nggih khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.